Nah, tapi kostumnya nggak dibawa yang kemarin dipakai. Sebentar. Kita ada jurus ini. Wow. Ayo Don. Tuh, iya tuh, waga. Welcome to PKWT, podcast keluarga Wiputir. Yo, dalang. Woi. Telat tepuk tangan nih orang. Balen yo. Mau gak masuk soalnya, oke? Welcome to PKWT, podcast keluarga Wiputir. Yang pertama gak usah di-cut. Jadi ben senatural mungkin ya kan. Jadi ngomongin masalah Jejepangan itu tidak terlepas dengan yang namanya cosplay. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu cosplay. Cosplay itu sejenis karnaval. Iya, Bodoh. Nah, tapi beda. Karena cosplay ini kita ada pakem-pakemnya. Minimal harus game, anime, atau mungkin dari film. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kamu cosplay jadi polisi, tentara, itu bukan cosplay ya. Itu masuknya ke karnaval, beda. Nah, di dunia cosplay pun ada yang namanya kompetisi. Di mana kompetisi ini kompetensi bergengsi yang sampai ke sampai ke internasional. Nah, saat ini kita lagi bareng sama peserta kompetisi yang kemarin sempat jadi best kostum. Nah, berarti kan dia ditakdirkan untuk menjadi penjahit ya kan? Bener ya sih kan? Best kostum kan? Iya. Oke, ini dia tim apa namanya? Tomodachi. Oke, ini ya tim Tomodachi. Oke, boleh perkenalan satu-satu namanya. Ya, halo keluarga Wibu, aku Satori Agasato. Oke, Instagramnya? Instagramnya di IG satorikun_cos. Oke. Kenapa ada cos? Karena cosplay. Oh, dari cosplay ini. Iya benar. Berarti ada akun yang tidak cos? Ada. Tapi itu private. Oke, beda ya. Iya benar. Oke, kalau ini Mas? Halo semua, aku Doni. Oke, IG-nya? Untuk nama IG Doni_SU. Apa kok Donisu? Awalnya itu dari nickname game. Nickname game. Oh, game apa itu? Dulu awal-awal main game COC. COC, kayak tua guys. Kok bisa mainnya COC? Ya itu pas main COC pas lagi booming-boomingnya. Lagi rame-rame. Ya, tapi memang game HP pada waktu itu yang memperkenalkan game HP COC ya, benar? Benar. Nah, saya juga main soalnya. HP dong. Oke. Mas Donisu dan juga dengan Mas Satori ini kemarin dapat best kostumnya, apa perasaannya? Nggak nyangka, nggak nyangka, benar-benar kaget. Pertama kali diumumin itu sebetulnya kita udah kayak, ya wis lah kayak apa namanya, udah pasrah aja gitu. Hopeless lah ya. Iya, jadi udah setengah hopeless lah kayak gitu, karena memang kemarin pas di Jicov pesertanya memang gila-gila sih. Iya. Dari segi semuanya, dari segi kostumnya, dari segi performance, dari segi gimmick dan segala macamnya lah intinya. Kita udah apa ya, kayak istilahnya udah kayak minder duluan gitu loh, karena ngelihat yang lain tuh heboh gila. Banyak yang pakai armor. Ya biasanya kalau armor itu menangan biasanya. Ya, iya nggak sih? Identik lah ya. Identiknya Identiknya gitu. Nah, sedangkan kita kan apa nih yang kita banggakan gitu loh kan, cuman kita cosplay kostumnya juga kostum yang kain ya? anime yang populer yang semua orang tahu kalau itu memang Kakashi sama Obito. Cuman bagaimana kita mengemasnya dan membuat itu berbeda itu yang gambling sih sebetulnya, gambling banget. Nanti disertakan ya gambarnya di sini ya untuk ini kostum dari Mas Satorikun dan Mas Doni ini ya di sini. Editor sing rada suwe gak apa-apa nang gone kene. Nah, nang kene sisan. Nah, terus diarano terus udah kayak gini. Ya. Suwi kayaknya. Ya gitu. Jadi dapat kategori best kostum. Persiapan berapa lama? Ini Don dulu aja Don. Iya. Kalau aku buat Obito itu sudah dari Januari.
Dari Januari. Oh, sudah prepare cukup lah ya. Cukup lama dari pemesanan kain-kain dan proses pembuatan pola dan penjahitan. Oke. Udah mulai dari Januari. Kalau untuk Kakashinya sendiri itu agak ajaib ini memang ceritanya ya. Jadi ceritanya memang kita udah beli. Kita semua udah beli bahan sih sebetulnya. Cuman untuk progres Kakashi sendiri terbilang cukup cepat, 2 mingguan. 2 minggu. Cukup 2 mingguan. Dan kita juga agak sedikit ngebut karena kesibukan masing-masing ya. Terus kita juga harus pelatihan dan kawan-kawannya, dan kita belum sempat ngedetail untuk kostumnya. Jadi detail kostum itu kalau yang kalian lihat itu kita kerjakan di hotel. Jadi baru hari H-1. Jadi H-1 kita kerjakan di hotel karena memang detail kita perlu yang bold banget untuk kesan kesan battle damage-nya gitu. Nah, 3D-nya lebih kelihatan, jadi kita poles lah, istilahnya finishing lah. Finishing itu baru di hotel H-1. Kutukan. Jadi memang sedikit kutukan lah. Tapi alhamdulillah memang kita nggak sampai malam banget sih. Jadi kayak hari H itu kita sempetin latihan juga sedikit karena memang kita emang agak kurang sih waktu untuk latihan ya, karena memang kita kostum kerjakan juga manual semua. Ini kostum aja kutukan. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu artinya kutukan. Kutukan itu biasanya kalau belum selesai atau mungkin ada sesuatu yang kurang di H-1 ya kan, atau bahkan di hari H juga kadang-kadang bisa aja ngerjakan di tempat ya. Betul. Itu buat nge-finishing itu tadi itu nyebutnya kutukan. Iya. Nah, dan itu belum 100% gitu. Untuk ngelengkapin jadi 100% misal perintilannya atau mungkin detailing atau bisa jadi untuk propertinya juga. Itu namanya kutukan, guys. Nah, kan untuk kick off coba Mas Otori atau Mas Tony yang jelaskan apa itu kick off. Ya, rekan saya. Untuk kick off itu salah satu kompetisi cosplay, lomba cosplay ya. Oke. Yang skalanya internasional. Ya. Jadi kemarin itu kita dari regional Surabaya. Jadi dilombakan untuk nanti dilombakan lagi di Jakarta. Benar. Semifinal. Jadi nanti kita diambil dari setiap regional. Regional, saya lupa berapa regional ya, tapi seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia nanti dikumpulkan yang menang-menang itu. Nanti kalau yang sudah champion dikumpulkan di Jakarta. Setelah di Jakarta penyisihannya grand finalist itu kita diterbangkan ke Korea untuk mewakili Indonesia. Di ajang itu namanya saya lupa nama panjangnya, tapi Jichov itu acara di Korea sebetulnya. Berarti kan sebenarnya ini kompetisi nasional, benar ya? Yang diikuti setiap regional. Tapi untuk pemenangnya nanti yang diambil kan cuma 1. Itu diberangkatkan ke Korea untuk mewakili Indonesia. Yang untuk kategori best kostum ini sendiri, kiat-kiatnya untuk sampai jadi ini, sampai benar-benar jadi, mungkin bisa diceritakan. Kan kostumnya ini ya, beda ini. Dibandingkan dengan kompetitor yang lain kan mereka pakai armor, pakai bahan ini ya Busahati. Yang kostumnya itu kayak dari awal udah kelihatan gagah-gagah. Sebagai ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita minder duluan nih sebetulnya. Kita kan cuman cosplay anime yang populer dan memang karena kostumnya memang sudah patennya kayak gitu ya. Misalnya kan kalau rompinya Kakashi ya memang seperti itu aja kan. Iya, cuman kayak rompi ninja gitu loh. Maksudnya terus dari kita tuh kayak masa gini aja gitu. Kenapa kok kita nggak bikin yang beda? Nah, kita mengusung temanya itu ke stage play, lebih ke stage play. Jadi kalau stage play sendiri itu buat yang nggak tahu stage play itu sebuah pertunjukan di Jepang yang memang mereka mengemasnya ala realis, jadi real life gitu, kayak bener-bener kayak asli gitu. Sebenarnya juga seperti replika dari live action lah, cuman ini kan di stage gitu kan. Jadi mereka standarnya udah kayak live action. Jadi kalau kalian lihat Netflix ada One Piece itu kan bajunya memang kotor, memang bukan yang kayak cosplay pada umumnya lah gitu. Nah,
kita pendekatannya mau kayak gitu. Oke, kita anime populer, kostum juga udah kayak gitu kan. Ya, pakemnya kayak gitu. Bagaimana kalau kita membuatnya lebih up gitu kayak up the game gitu. Kita ambil referensi banyak dari stage play. Stage play sendiri tuh kalau bikin kayaknya tuh ada motif-motif, terus dia main motif main tekstur semua diperhatikan. Jadi setiap detail itu beda-beda. Seperti itu. Jadi kita memang kayak menggodok itu benar-benar mateng. Pakemnya dari situ, dari stage play. Nah, ini tadi kostumnya gak dibawa. Maksudnya kok pakai kostum ini? Ini jadi apa ini? Oh, kalau kita dari Haikyuu, saya. Dari Haikyuu. Dari Kuro. Dari Tsukishima. Oke. Nah, tapi kostumnya nggak dibawa yang kemarin dipakai. Sebentar. Kita ada jurus ini. Wow. Ayo Don. Tuh, waga. Cung. Wow, sakti itu kok Jepang temenan ini. Ngenye. Tapi ngobrolnya gede please. Oke, iki yo. Kita spill sedikit ya guys ya. Setting-settingnya ya. Iki kok ini bekas getene Obito ya. Jadi untuk untuk memenuhi ekspektasi realism, jadi kita terpaksa harus merusak ini untuk kostumnya. Jadi ada efek darah-darah sedikit ya, karena kan terkena hit lah istilahnya. Oke, ini darahnya dipakai apa? Fake Darah blood. kucing, bukan? Darah tikus. Darah tikus. Fake blood, kita pakai fake blood. Terus untuk shading-shadingnya ini pakai akrilik aja. Cuma permainan warna ya, permainan warna hitam. Kuper merah, putih juga. Ini apa rokok? Bukan. Ini ada sponnya. Spon. Ini pakai punyanya tas itu ya. Cetekan. Apa ya bahasa Indonesia? Cetekan gue ya. Aku ngerti ini cetekan lah. ya. Anu nih tas. Ini juga sama ini tali tas. Terus ya seperti ini pakai bahan kulit. Fake blood ini itu belinya di mana? Fake blood kita Abang lu. Iya. ada di Shopee. Ada di Shopee Kak. Bicara Enggak ada dong, enak dong. Kita ada beli online sih, rata-rata beli online. Bisa ada. Jadi tadi part of kreativitas ya. Jadi kayak gimana caranya kalian kreatif aja sih. Mantap. Itu. Oke, thank you. Buang lagi. Iki iso dilepokno men nang gone tas. Iso Mas. Ayo. Ciro. Hilang. Pura-pura. Aku masih neru iki mau digesek. Thank you. Ini juga kemarin kan mungkin bisa cuplikan potongannya kan ada beberapa properti yang kayak ada payung juga ya? Iya. Ya betul. Nah, ada payung terus. Itu milihnya gimana? Maksudnya kombinasi ya. Kan sebenarnya kalau misalkan kita perform cosplay dengan properti yang banyak itu kan milihnya supaya mirip. Nah, itu iya. Itu sih butuh kreativitas ya. Imajinasi. Dimirip-mirip iki kayak bisa masuk, bisa dipakai gitu. Oh, jadi kalau misalkan ini nih shuriken yang besar itu bisa pakai kipas angin. Nah, ya Mungkin bisa ya. Kalau mau bisa. Iya, bisa ya. Jadi kayak kipas angin ben muter. Iya. Jadi itu hampir kayak kalau kita kayak mimpi di siang hari gitu Mas. Okay. Jadi kayak daydreaming. Apa yang kita bisa tampilkan untuk mewujudkan misalnya powernya dia kan Kamui. Oke. Gimana ya untuk mewujudkan visualisasi di panggung kayak Kamui dan dia harus ngilang gitu loh. Dan kita kepikiran cuma payung karena payung itu bisa dilipat. Terus kalau udah bentuknya bulat ya kan. Dan dia bisa diputar-putar mirip kan sama mirip ininya Kamui kan seperti kekuatannya dia dan dia bisa delik di situ dan ini kayak ngilang kayak gitu. Itu salah satu contohnya aja. Terus kayak properti saya yang yang naikin itu yang dotonnya itu. Doton kan dia kayak Newmon
kekuatan apa Ya, kayak- wall gitu, kayak ada tembok lah. ada temboknya gitu. Nah kita pakai triplek itu kak, Oh itu triplek. triplek. Oh. Sekedar triplek terus kita printing sama ini sama apa banner. Oh. Jadi tinggal di printing aja udah bentuknya udah kayak batu. Udah kita aja klik. Oke. Ini Imajinasi. buat teman-teman yang masih baru pengen cosplay, itu kan mereka kalau misalkan ngejar untuk di kompetisi, itu kan mungkin bisa jiper. Banyak itu. Yang apa yang disiapkan banyak banget, terus kostumnya ini kan mereka harus. Nah, untuk ini untuk kamu itu sebelumnya apakah juga merasakan hal yang sama sebelum dulu awal-awal mulai untuk cosplay competition? Nah, Pasti sih, pasti. Kayak wah ternyata kayak kalau mau ikut kompetisi ini butuh modal besar nih. Yang dipersiapkan harus banyak. Kayak masih awal-awal terjun di cosplay pasti mikir, aduh bisa nggak ya. Tapi kalau makin kesini dipelajari ternyata bisa. apa dulu yang Kuncinya yang sih dilakuin? apa ya? Kuncinya itu sekreativitas kalian sih. Jadi kalau misalkan memang untuk ranah kompetisi, memang kalau kita bisa bilang memang dananya harus besar. Lebih. Itu nomor satu, dana harus dipersiapkan benar-benar karena kalau kalian mau niat, kalau mau memang mengejar skala yang berbeda kayak mungkin kita ya. Memang dana yang dikeluarkan memang nggak sedikit. Itu sudah kewajiban lah. Kewajiban. Gimana lagi? Ya. Oh jadi wajar ya. Jadi wajar. Karena memang di sini kita ngejar kan harus kualitas yang tertinggi gitu. Benar. Karena kompetitor kita itu gila-gila, lebih mereka bisa lebih gila lagi daripada kita kayak gitu. Cuman ya gitu tadi, hitungannya ke kreativitas. Bagaimana kalian bisa memilih bahan yang tepat dan murah. Nah, Tapi outputnya itu kelihatan mewah kayak gitu. Nah itu yang paling penting sih sebetulnya. yang paling penting. Iya, jadi nggak semua bahan itu harus yang mahal banget enggak. Sebetulnya harus, enggak. Iya. Kalau kalian ya tadi Kreativitas. kreativitas, Iya. pinter milihnya, pinter mengcombine satu dan yang lainnya kayak gitu. Itu butuh waktu sih memang. Oke, berarti kan karena itu butuh waktu, nyobanya awalnya di Coswalk ya. Betul. Nah, Cost Street, nyoba. Cost Walk. Cost Street masih ada ya? Kelihatan lama. Aduh, udah masih. Buat teman-teman yang belum tahu, Cost Street itu kalian hanya datang aja ke event dengan Kostuman. nah itu Nggak ngapa-ngapa. disebut Cost Street. Jadi ada yang dinilai juga Cost Street ya. Cost Street masih dinilai tapi nggak ada apa namanya presentasinya. Jadi kan nggak ada performance-nya. Jadi sekedar berkostum. Oke, nah itu seperti itu untuk Cost Street. Sedangkan untuk Coswalk kalau yang belum tahu itu mirip sama Catwalk. Nah, cuma sedikit performance. nah, cuma bedanya kan ada performance di situ yang bisa ditempelin walaupun cuma 15 sampai 30 detik biasanya. Iya, paling lama itu. Paling lama 30 detik. Iya. Seharusnya 15 detik ini. Iya, tapi karena sekarang ini sedikit meluruskan aja ya. Oke. Jadi untuk teman-teman lagi, teman-teman yang baru join Coswalk atau kompetisi, sebisa mungkin kalau kalian punya konsep yang lebih dari 30 detik, kan sekarang banyak ya. ada Iya. Pakai apa main api lah, main terus ada banyak. Iya banyak properti. ini Nah, kalian bisa langsung coba aja untuk ke kompetisi besar seperti kita. Kayak gitu. itu. Kalian pilih partner kalian yang memang kalian percaya. Tunjukkan kalau kalian itu memang punya potensi gitu untuk lebih meningkatkan jiwa level kalian untuk Berkompetisi. kompetisi kayak gitu. Kalau kalian bisa membuat 2,5 menit ya. Konsep. Oh ya, konsep kita untuk performance 2,5 sampai 3 menit. Oke. Jadi 2 sampai 3 menit. itu sudah pakemnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau kalian bisa mengkonsep 2,5 menit sampai 3 menit untuk performance, kalian bisa langsung aja ikut ke kompetisi besar. Oke. Siapa tahu ya kan, kita kan nggak pernah ada yang tahu ya. Mungkin kalian bisa kepilih untuk melanjutkan estafet ini untuk ke jenjang internasional ya kan. Oke. Bisa Terus jadi. ini kita ngomongin tentang kompetisi cosplay sendiri, koskom sendiri. Koskom. Nah, koskom sendiri. Koreonya itu apakah harus mirip dengan animenya atau bisa bikin koreo sendiri asalkan tidak melenceng dari animenya?
Untuk koreo sih nggak harus 100%. Jadi nggak harus 100% mirip sama animenya. Jadi kita harus kombinasikan sama kreativitas kita sendiri. Soalnya kan banyak gerakan yang nggak mungkin bisa kita tiru juga kan. Jadi kita cari aja beberapa yang kita bisa dan kita kombinasikan gerakan dari kreativitas kita sendiri. Betul. Misalkan ini ya, Kakashi ketemu Son Goku. Waduh. Apakah bisa? Kan ini apa namanya sama-sama Jepang. Kalau gitu sih jatuhnya nanti konsepnya masuk ke game. Parodi nggak sih? Apa yang game? Oh, jam force. Ya, Jam force force. itu. Tapi apakah itu bisa ikut untuk cosplay yang skalanya nasional? Harusnya bisa sih. Kalau nasional mungkin masih iya ya, masih Soalnya bisa ikut, ya. Masih bisa. Pakai konsep game. Ya. Pakai konsep Jam game. force. gitu. Kalau untuk nasional mungkin masih bisa, tapi kalau internasional karena mereka punya pakem ya, punya rules dan general rulesnya itu harus kayak gimana, kita ikutin aja. Maksudnya kalau ya ada misalkan ini kan ada term and conditionnya. ya, jadi ada general rules di setiap event. Kayak kita G-Chop kemarin itu dibebaskan, nggak aja Jepang Kak, jadi bisa western juga boleh, superhero juga boleh. Jadi nggak terbatas ke anime sebetulnya. Cuman karena kita memang identiknya kalau cosplay adalah kompetisi itu ke Jepang ya ininya. Jadi kemarin yang pada ikut juga. Oh tapi ada yang enggak ya? Ada yang enggak. Ada yang enggak juga sih kemarin. Jadi lebih itu tergantung pemilihan ininya sih. Yang menarik apa. Kalau boleh selain ke Jepang, berarti kan kalau misalkan Saras 008 dengan Mr. Black bisa ya? Bebas. Tetap bisa. Gak tahu sih, mungkin kalau untuk kalangan kita sendiri mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau di Korea siapa yang tahu? Siapa yang tahu Saras 008? Wah, Korea kalian nggak nonton Saras 008. Iya. Kecuali BTS ya Kak ya. Kalau di nomor telepon tuh ada 008, coba di telepon. Saras 008. Oke, berarti memang ini harus sesuai dengan ininya ya. Ya menyesuaikan eventnya sih. Gitu. Oke. Kalau di anime, Kakashi kan lawannya Obito, ya seperti yang kemarin kan. Kalau misalkan Kakashi duel lawan Vegeta. Orochimaru. Misalnya. Nah, kan sama-sama di Naruto-nya. Kalau sama Vegeta kan tadi kan sama kayak Son Goku tadi. Oh iya. Kalau lawan Orochimaru ada sih artnya yang pas Kakashi lawan Orochimaru. Memang ada. Oh, memang ada ya? Memang ada. Naruto 1 ya. Iya. Bukannya si Budan sih. Harus Oke. beda. Pas mesin. Kalau yang nggak ada wes misalnya Sasuke lawan Hokage pertama lah. Wah. Nah, kayak gitu gimana? Itu hitungannya kayak bikin konsep sendiri berarti ya. Bikin konsep Bikin cerita sendiri lah istilahnya. Mungkin Kayaknya nggak bisa sih. kalau saya ya, kalau kita pribadi sih enggak sih. Kalau kita lebih ke apa ya? Semirip mungkin lah ya. Jadi nggak melenceng jauh banget gitu loh. Jadi karakternya juga dapat emosinya karena kalau bagi yang udah nonton Naruto atau apa namanya ibunya Naruto lah kayak gitu, pasti nggak mau kan kayak karakter ini kok ini nggak ada di story-nya kayak gini. Nah takutnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan kita sendiri juga emosinya jadi nggak dapat. Karena nggak relate sama nggak relate. Iya, jadi kayak misalnya Nobita, tapi Tenggar sama Shizuka, padahal Nobita itu suka sama Shizuka. Nobita harus suka sama Shizuka karena memang di ceritanya seperti itu. Nggak mungkin kayak kayak misalnya saya yang pemeran Kakashi ngelawan Sasuke lah misalnya, muridnya sendiri kayak gitu kan. Kayaknya nggak relate kayak gitu. Kurang relate lah. Jadi sebenarnya ada elemen di mana kita harus bikin penonton itu dapat feel-nya seperti yang di anime gitu ya. Betul, jadinya. karena seyogyanya cosplay itu ya. Kita kan menjadi karakter yang kita mainkan kan. Jadi kita juga harus kenal emosinya. Jadi kayak misalnya aku sama Doni, kita bener-bener kayak musuhan kemarin. Jadi kayak aku merasakan yang
yang dia rasakan kayak Obito gitu. Jadi emosi kita dapat tuh di Kemarin pakai kunai beneran nggak? Kan emosi ya. dia mungkin ya. Dia kan Iya. ada adegan agak Tapi Obito ini sih. Iya. Nah, Obito kan dulu kan teman kecilnya. teman kecilnya. Teman kecilnya di mana dia ketindas batu. Iya. Ya. Ya kan? Terus akhirnya dia benci Sasuke karena si cewek. Kakashi Benci Kakashi karena Iya, benci Kakashi karena si ceweknya mati juga. dibunuh sama Kakashi. dibunuh sama Kakashi. Iya. Jahat. Nah, kayak Nah, itu. Berarti kayak kan emosi memang kayak harus gitu dendam ya. banget ya, memang harus Jadi dendam. dia menyimpan dendam pribadi sama saya karena itu kan untuk ini kan Untuk ya biar dapat feel-nya kan. feel-nya. Jadi kemarin juga saya juga hampir bener-bener kayak amarahnya itu. Oh iya, harus bener-bener Actingnya, nah itu soalnya poin penting juga untuk kompetisi ya. Kalau kita semua sudah berkomitmen untuk menjadi suatu karakter, jadi kita juga harus tahu backstory-nya. Karakter ini tuh gimana, kayak satu sama yang lain itu koneksinya gimana. Jadi emosi kita nanti bakal nyambung sendiri dan di panggung bakal keluar semua. Nangis beneran, kayak gitu. Segila itu. Ini juga nyiapinnya kan semuanya sendiri. Betul. Apalagi berdua. Iya. Ya, berdua mulai dan dari cerita BGV semua. Maksudnya itu otak dari pertunjukan ini adalah kalian berdua ya. betul. Tapi untuk pelaksanaannya memang kita dibantu banyak teman ya. Kalau ada misalkan support. ada support dari teman-teman komunitas memang seperti yang kita lakukan di BGV kita. Oke, di BGV ada Iya wajah-wajah betul. lain. Jadi kayak kalau teman-teman kemarin sempat ada di sini performanya. Jadi mungkin nanti bisa dicek ya. Jadi nanti kita punya cuplikan apa namanya yang mendukung performance kita karena kita kan berdua kan teman masa kecil nih. Jadi kita cari story yang kita mau tampilin kita di masa kecil. Jadi gitu. Jadi pemeran-pemerannya juga ya yang seumuran lah kayak gitu, yang sesuai gitu. Jadi kita kemarin sempat syuting juga untuk itu. Demi untuk BGV yang seperti itu. Kayaknya untuk bukan hal yang mudah ya untuk Betul. bisa mengikuti event yang skalanya nasional. Nah, mungkin belajarnya mulai dari datang dulu. Karena kalau nggak datang, nggak bisa ikut lomba, bener ya? Iya. Gak tahu medannya lah istilahnya. Iya. Medan perangnya. Datang dulu, nonton dulu, karena kita harus ngeliat nih, oh kira-kira seperti itu, apakah kita bisa? Nah, terus berikutnya berani, bener ya? Berani dulu berarti ke Oswald. Ya kan, tampil 15 detik nikmati panggung supaya paling nggak itu grogi. berkurang, Ya. groginya Betul, berkurang, nggak seperti kayak awal-awal kan masih grogi. Pasti. Gitu. Harus coba dulu ya, berani. Iya. Kalau kalian berani mencoba, at least Coswork ya, berani mencoba ke panggung. Nanti kalian pasti bakal ngerasa sensasi yang lain. Jadi kayak, wow, jadi ternyata seperti ini ya, kayak gitu. Jadi nanti bakal berkembang sendiri kok. Jadi tadinya pengen ngeluarin Chidori terus lupa kan. Nah, Nanti Chidori gimana? Bisa jadi. betul. Nah, makanya, tapi itu yang menempa akhirnya bisa sampai berani ke skala nasional. Nah ini sudah berapa lama? Terus beli. dari Kalau aku sih masih baru dari Agustus 2022. Oh, gue sudah 2 tahun. Iya. Oh, setahun setengah. Satu. Ya lebih lah, satu tahun setengah lebih. Dan itu sudah ini ya, berarti kan pencapaian yang berarti gitu berarti. Iya. kalau saya sendiri sih ya baru 12 tahun. Iki. Tapi gini Kak, jadi kalau selama ini memang aku agak kurang suka berkompetisi memang. Oke, Jadi sebelumnya. saya bergabung di berbagai project sebetulnya, project tim. Jadi kayak Mungkin bisa Pasen disebut. Boys, Oke. Pasen Boys. Senpasen Boy itu Idol. Idol. Ya. Jadi saya di Pasen Boys sampai sekarang itu, tapi kita aktifnya dari 2013 sampai 2015. Memang sampai kemarin juga sempat tampil lagi, cuma tim yang berbeda. Nah, terus bergabung di proyek Art Project. Art Project itu lebih ke performance Cosplay.
ya sama-sama cosplay. Cuman Sama-sama. dia art project lebih ke ini ya, anime mainstream dan mungkin berpedang. Oh. Ya jadi kayak menggunakan senjata, berpedang. Terus kita punya proyek token Ranbu yang besar dulu di 2016 sampai 2018 kita punya. Yang puncaknya kemarin kita tampilin lagi di fandom. Kabaret besar sama keluarga besar Kosura kayak gitu. Jadi saya sebetulnya lebih enjoy ke performing art. Iya, performing art. Tapi 1 tahun 2 tahun belakangan ini lagi di-push ya sama teman-teman ini ya kan. Lagi seneng-seneng. Lagi seneng apa? Ya mereka datang ke aku terus Mas ayo cosplay kompetisi yuk kayak gitu-gitu. Jadi saya tergerak gitu. Kok wani ngajak sepon? Oh. Jadi saya tergerak. Aku nih nggak pernah kompetisi ya sebetulnya kayak gitu. Jadi kayak tercerahkan jadi kayak gitu. Seru sih. Ada project, maksudnya ada keinginan berikutnya ini yang lebih besar lagi nggak? Kalau dari saya sih masih ada mimpi Wow, mimpinya tinggi banget. Mimpi, ya. untuk bisa cosplay ya agar bisa mewakili Indonesia ke Oke. Minimal internasional. minimal internasional. Minimal internasional. Itu maksimal ya apa gitu? Jadi juri. Udah pernah jadi juri. Beliau. Beliau jadi juri di mana? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Sama di itu toh. Baru satu. Oh iya. Baru satu. Udah pernah jadi juri? Udah pernah jadi juri. Nanti jadi juri internasional ya. Amin. Red card naik Kak. Amin, red card naik. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah datang di podcast Keluarga Wibu. Senang juga datangan champion kemarin best kostum. Sebenarnya kalau untuk buat teman-teman yang belum tahu, biasanya untuk kompetisi itu selain ada juara, ada best kostum sama best performance atau best action biasanya. Iya. Nah, itu dari yang internasional pun juga sama ada ya untuk best performance. Ada. Biasanya ada. Ini. Nah, buat teman-teman yang masih jadi wibu biasa, yang belum ke event, ya ada loh wibu biasa. Iya. Dan ada wibu yang benci ke event. Kok bisa gitu ya? Nah itu makanya. Tapi datang ke sini. Oke. Wibu katanya saya nggak suka ke event. Saya benci live action. Saya benci lah. Kok aku benci hari ini? Penuh kebencian. Iya, penuh kebencian dia. Kalau ini kalau nggak percaya nanti carilah di video-video ini sudah diupload. Wajib nonton ya. Oke, terima kasih sudah nonton sejauh ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Kalian semua sangat sekali. Obito, let's end this game. I already enough with your changes. What's the problem, Kakashi? Just so you know, it's all your fault. If I can change your way of thinking, Obito, there is only one thing I can offer, and that is death. Then I shall offer you the same, Kakashi. You're still as annoying as ever, Kakashi. Stop all of this, Obito. Wake up, Obito. You're only being used by Madara. Shut up. You let Reed die.
Yoriyuki. Obito, this is all I can do for now. To protect this world, my comrades, and the orbit of the past, by killing the current Obito. It's over. Obito. You win this battle, Kakashi. But not the war. Yoi, itu dia penampilan dari Tomodachi dengan Naruto.